warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullah khairan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah taala yang telah banyak memberikan nikmat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala wonten masjid yang dikabarkan oleh Rasulullah. Semoga kita adalah di antara kaum tersebut, diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akan melanjutkan membaca sebuah kitab karya dari seorang mujaddid, seorang ulama besar yang diberi judul dengan Mas'alatul Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, khalafahum, yang perbuatan mereka itu diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Rasulullah diutus, dengannya Rasulullah merubah kebiasaan yang menyelisihi syariat Allah tersebut. Dalam pertemuan yang telah lalu, telah kita baca Al-Mas'alatul Ula, permasalahan yang pertama. Kebiasaan orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah itu adalah annahum, mereka yata'abbaduna bi israqis salihin fi du'aillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka beribadah dengan mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam satu waktu mereka menyatakan mereka itu beribadah kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama mereka mensekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Mereka berdoa kepada selain Allah.
yang sering disebut dengan kesyirikan, kita akan membaca permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua yang diselisihi oleh Rasulullah, tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya, yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah tafarraqa ahlul jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Orang-orang jahiliyah dulu, mereka memiliki kebiasaan, mereka itu terpecah-pecah. Tata cara mereka di dalam beribadah kepada Allah tidak sama. Wadinihim, dan mereka senantiasa memecah-mecah agama mereka dengan aturan-aturan yang tidak pernah aturan itu dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya. Ya, pembahasan kita nanti itu tergantung itu pada masanya siapa. Karena Allah itu setiap masa mengutus Nabi dan Rasul, maka orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka ya senantiasa menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Dan kemudian kata beliaunya Syekh dalam kitab ini, innahum mutafarriquna fi dinihim, cara beragama mereka itu bermacam-macam, tidak mau mengikuti ajaran nabinya. Kama qala ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab menyampaikan sebuah firman Allah dalam surah Ar-Rum, begitupun dalam surah Al-Mu'minun, menyampaikan sebuah firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengan bentuk perpecahan yang banyak itu Allah menyampaikan kullu hisbin bima ladaihim farihun. Mereka bangga setelah mereka bermacam-macam, mereka bangga. Di sini Allah mencela, kemudian Allah melarang dengan memerintahkan kaum muslimin dalam surah Ali Imran yang dikutip oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyampaikan sebuah firman Allah, jangan seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian, jangan terpecah-pecah, jangan tercerai-berai. Bersatulah bihablillah. Kalau kita buka tafsirnya para ulama, hablullah itu diantaranya mereka menyatakan adalah al-Islam. Ya, Islam itu sendiri. Kalau ngomongin Islam, Ahlus Sunnah itu sudah langsung terfikirkan. Innal Islama huwas sunnah. Langsung begitu, otomatis. Ahlus Sunnah yang sudah memiliki ilmu, kalau ngomongin Islam, yang terbenak, terbersit di benaknya adalah innal Islama huwas sunnah wa inna sunnata hiyal Islam. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ngomongin Islam itu ya sunnah-sunnahnya Rasulullah itu. Jangan memaknai Islam dengan makna yang lain, seperti Islam apapun dalam Islam yang banyak belakangan ini dalam istilah-istilah. Apakah itu Islam Nusantara? Apakah itu Islam Kejawen? Apakah itu Islam adat dan sebagainya? Ahlus Sunnah ketika dibicarakan tentang hablullah al-Islam huwa as-sunnah. Bersatulah di atas sunnah nabimu yang mulia. Begitu. Wala tafarraqu,
jangan kamu menyelisih sunnah nabimu. Begitu maknanya. Iwan fiddin, Allah menjelaskan kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ciri orang-orang jahiliyah dahulu itu mereka bangga dengan kelompoknya meskipun dia menyelisihi Islam, meskipun dia menyelisihi sunnah, maka kita dilarang untuk melakukan hal yang seperti itu. Allah disampaikan dalam penjelasannya yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengutip, dan ini juga disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, dalam surah Ar-Rum ayat 31. Wala takunu minal musyrikin. Kalian yang sudah mengaku Islam iman itu, janganlah kalian itu berperilaku seperti perilakunya orang-orang musyrik jahiliyah tempo dahulu. Minalladzina farraqu dinahum. Ciri mereka itu, mereka mengkotak-kotak agamanya. Semua mengatasnamakan ajaran agamanya Allah. Wa kanu syi'a. Disebutkan bahwasanya setelah mereka mengotak-ngotak agamanya, kemudian mereka bangga dengan perpecahan tersebut. Bahkan kadang kita itu mendengar banyak orang yang mereka berselisih, itu mereka mengatakan katanya rahmat. Ikhtilafnya umat ini adalah rahmat katanya. Dari mana? Ternyata setelah dipelajari, apakah benar itu? Kenapa kok menyelisihi dari perintahnya Allah? Wa'tasimu bihablillah. Jadi syubhat yang sering dimunculkan itu, perbedaan itu dikatakan dengan katanya rahmat. Betul, tetapi nanti ada fikihnya. Ikhtilaf memang ada, tetapi prinsip dan kaidahnya walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafan law haddhum minan nadhar. Itu kaidahnya. Betul, perselisihan itu memang sudah dan pernah terjadi para pendahulu kita. Tapi tidak semua perselisihan itu bisa dilegalkan dan diaminkan. Karena nanti orang-orang itu berkedok sebenarnya bukan ikhtilaf yang dibolehkan, tetapi justru cenderung lebih condong kepada iftiraq yang terlarang. Jadi tidak semua perselisihan yang terjadi di umat ini nanti kemudian kita boleh legalkan dan amini begitu saja. Kalau perselisihan itu bukanlah perselisihan yang pernah dan dibolehkan oleh mereka para ulama yang memang pernah berselisih mereka, maka tidak boleh. Dan memang wal ikhtilaf itu min tabiatil bashar. Manusia itu memang cenderung berselisih, memang manusia itu. Tapi hawa nafsu kita berselisih itu hendaknya dikendalikan dengan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Seringkali perselisihan tersebut adalah iftiraq yang terlarang. Maka konsepnya ketika kita berselisih, maka kita harus kembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia. Tidak boleh kemudian berhenti, wah ini perselisihan ulama. Benarkah perselisihan? Pernahkah para ulama pernah berselisih tentang ini? Pembahasan yang kita bahas ini adalah tentang masih banyak menjurus kepada masalah akidah. Masih banyak menjurus kepada masalah manhaj, cara beragama. Kalau dikatakan perselisihan dulu
Awal pertama kali muncul kebid'ahan dan penyimpangan itu dalam masalah akidah. Kemudian apakah benar kemudian kita akan begitu saja melegalkan dan mengamini akidah tersebut meskipun itu menyelisih sunnah Nabi kita? Tentu tidak. Ahlussunnah punya prinsip tersendiri. Baik, sakmenika kita badhe maos napa niku pengertian al-iftiraq yang terlarang ini. Pertama kita bahas tentang mafhumul iftiraq. Kita harus paham dulu apa perselisihan iftiraq yang terlarang yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Al-iftiraqu fil lughati. Istilah iftiraq, jangan kalian berselisih, bersatu padulah, ini adalah minal mufaraqah wa hiyal mubayanah wal mufasalah wal inqita. Hukum secara bahasa terputus iftiraq itu, menyimpang dari yang sumbernya. Secara istilah iftiraq wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, itu al iftiraq huwal khuruju anis sunnah. Niki Pak nggih yang harus kita pahami. Yang dimaksudkan terlarang iftiraq di sini adalah ketika seseorang mengaku beriman, mengaku Islam, tetapi dia keluar dari prinsip ajaran Islam. Al-khuruju anis sunnati wal jama'ati fi aslin au akthar. Dari pokok prinsipnya, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Min usuliddin al-qati'ah, menyempal dari prinsip ajaran agama. Maka orang yang seperti ini terancam, baratnya tidak boleh keluar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan, disandarkan oleh Imam Muslim kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja minat ta'ati. Kok ada orang ngaku Islam tetapi dia keluar dari prinsip ketaatan dalam prinsip agama Islam, wa faraqal jamaah famata, kemudian dia mati, meninggal dunia, mata mitatan jahiliyah, wal iyadu billah, meskipun dia mengaku Islam, dia keluar dari prinsip ajaran. Naam, ya ini menakutkan. Tapi ternyata Rasulullah menyatakan bahwasanya iftiraq itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang benar-benar akan terjadi pada masanya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, iftaraqatil yahud, orang Yahudi nanti akan terpecah menjadi ala ihda wa sab'ina firqatan, 71 firqah. Terbukti orang Yahudi menyimpang, banyak menyimpang. Waftaraqatin nasara, orang Nasrani juga begitu, meninggalkan agamanya, keluar dari ajaran Nabi dan Rasulnya. Dia terpecah-pecah menjadi ala thintain wa sab'ina firqah, 72. Nah ternyata Nabi Muhammad mengkabarkan wasataftariku hadhil ummah, umatku ini akan terpecah ala thalathin wasab'ina firqatan, 70 penyimpangan, 73. Apa sebabnya? Seperti langkah yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. La tuttaba'anna sunanu man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin. Sampai kalau orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, dia masuk ke lubang dob, taba'tumuhu,
kalian umat Islam akan ikut-ikutan perilaku orang Yahudi itu. Dob itu sering diterjemahkan sebagai bentuk namanya biawak. Tetapi para ahli ilmu yang mengetahui apa itu dob, mereka mengatakan bukan biawak. Kenapa? Kalau biawak itu kan makanannya beda dengan dob. Dob itu makanannya kayak kambing, tumbuh-tumbuhan. Lek dob niku kan panganannya batang barang gitu. Kewan-kewan sing didahar alih biawak niku. Lek dob panganane napa? Rerumputan atau tumbuh-tumbuhan, benten. Nah, para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara?" Apakah orang yang kami akan ikuti itu banyak diikuti kaum muslimin itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala faman, sinten malih? Yaitu yang diikuti. Panjenengan kinten-kinten apa sebabnya mereka kok kaum muslimin itu dikabarkan oleh Rasulullah berselisih? Sebabnya lagi-lagi sudah disampaikan di awal tadi, mereka meninggalkan ajaran agamanya. Pada suatu hari Umar bin Khattab itu, kalau panjenengan punya pertanyaan, ya nyapa ya kok wong Islam kuwi kok reno-reno. Umar bin Khattab, seorang khalifah Amirul Mukminin itu pernah beliau itu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal ini. Dia bertanya, "Ya Bna Abbas, wahai Ibnu Abbas, kaifa takhtalifu hadhil ummah?" Nyapa ya Ibnu Abbas? Lek menurutmu bagaimana? Kenapa kok umat ini berselisih dan banyak terpecah-pecah? Wa kitabuha wahid. Padahal Al-Quran yang dibaca masih Al-Quran yang sama. Wa nabiyuha wahid. Nabi yang diikuti katanya nabi yang sama. Wa kiblatuha wahidah. Salat mereka masih menghadap ke kiblat yang sama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ya Amirul Mukminin, duhai sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innama unzila alaina al-Qur'an. Al-Quran telah diturunkan pada masa kita. Faqara'nahu, kita membaca Al-Quran wa alimna fima nazal. Kita membaca Al-Quran dan kita tahu bagaimana maksud dan tafsir dan maknanya. Panjenengan garis bawahi, membaca, tahu artinya, tahu tafsirnya, tahu maknanya. Wa innahu yakunu ba'dana aqwamun. Datang setelah kita satu generasi yang berikutnya. Yaqra'unal Qur'ana. Mereka masih membaca kitab yang sama sebenarnya, Al-Qur'anul Karim. Bedanya banyak dari generasi yang berikutnya tadi itu la ya'rifuna fima nazal. Tidak banyak mereka mengetahui makna dari kandungan Al-Quran tersebut. Bukti ini mawon, banyak di antara kita itu kalau diimami sholat ngoten niku nggih, iki diwaca imam ki apa to ya? Wis macane suwine ram, sing dionekne ya apa ki ndak paham. Akhire ngantuk lek diimami imam sing maca imam surat sing panjang. Beda. Kalau mereka memang mereka orang Arab, mengerti tafsirnya, mengerti maknanya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran kayak diceritakan, kalau berupa kisah kayak didongengke, gitu, mengikuti terus. Kalau berupa tutur kayak dituturi, kados wong ngrungokne pengajian, gitu, langsung paham. Dan maknanya tidak salah karena mereka pernah belajar langsung kepada Rasulullah. Likulli qaumin fihi ra'yun. Masing-masing kaum yang tidak paham tadi itu akhirnya memaknai dengan makna yang berbeda-beda. Satu kaum punya pendapat A, kaum yang B punya pendapat B.
Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun, itulah awalnya. Kalau sudah mereka meninggalkan ajaran agamanya, yang dibaca masih Al-Quran yang sama, tetapi mereka tidak paham dan kemudian mereka memaknai dengan makna yang salah, ikhtalafu. Pada saat itulah mereka berselisih, berbeda. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Tidak segan-segan kalau setelah mereka berselisih dan saling hujat-menghujat sampai berujung saling membunuh gara-gara perbedaan pendapat. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini bukan bermaksud apa-apa. Intinya, kembalilah kepada Al-Quran jika tidak ingin berselisih. Kembalilah kepada hadis jika tidak ingin berselisih. Sebagaimana Al-Quran dan hadis itu dulu diajarkan oleh Rasulullah. Jangan memaknai Islam, kemudian memaknai Islam ini dengan misalnya Islam mengatasnamakan Islam Nusantara. Terus nabimu sinten? Ya kudune nabine teko Nusantara lah, Islam Nusantara. Repote ngakune Islam, nabi yang diaku masih Muhammad, tetapi ucapannya Nabi Muhammad ditinggalkan. Pakai Islam dengan tolok ukur adat, pakai Islam dengan tolok ukur filsafat, pakai Islam dengan tolok ukur campuran keyakinan yang lain. Apakah Islam yang tercampur dengan ajaran Majusi yang kemudian menjelma seperti orang Syiah ajarannya, atau Islam yang menjelma seperti Islam Kejawen ketika dicampurkan ajaran-ajaran lokal dengan Islam. Begitu. Jadi seharusnya jujur kalau ngaku nabinya Muhammad, padahal masih ngaku nabi yang sama. Ya seharusnya semua penjelasan Nabi tentang Al-Quran dan hadis itu yang dipegang kuat-kuat. Singkatnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ingin menyampaikan, kalau mengaku Islam itu ya sepenuhnya ikutilah ajaran Islam. Jangan pakai ajaran yang lainnya, sehingga banyak berselisih yang akhirnya kita seperti orang musyrik jahiliyah terdahulu. Ini kalau kita cari contohnya kuatah, baik itu pada masa Nabi Musa sampai masa bagaimana Nabi Muhammad, mereka itu saling berselisih, bahkan saling berkelahi. Nabi Musa setelah meninggal ajarannya ditinggalkan, para nabi dibunuh, sehingga ketika mereka dikuasai oleh kaum yang zalim baru mereka terasa. Ketika masa ada nabi mereka masih diliputi keberkahan. Kenapa? Karena masih berpegang kepada ajaran nabinya. Setelah itu dikuasai oleh kaum yang zalim, mereka saling berperang di antara satu dengan yang lainnya. Ini buah dari perbedaan di dalam memegang prinsip masing-masing yang semua tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Jadi kita dapatkan pelajaran yang dimaksud dengan iftiraq di sini napa Pak Wau? Ketika orang tersebut meninggalkan ajaran agamanya, mencari penjelasan selain dari penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Mengapa banyak manusia iftiraq, tafarruq, bercerai-berai? Ya banyak sebabnya. Dalam kitab yang lain saya kutipkan, niki kula ringkasaken wonten kitab dalam kitab Al-Iftiraq. Iftiraq itu ya perpecahan umat. Mafhumuhu, beliau membahas tentang pengertiannya. Asbabuhu, sebab mengapa terjadi perselisihan, dan subulul wiqayah, dan bagaimana solusi keluar dari perselisihan tersebut, ingkang dipun tulis oleh Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Beliau menyampaikan banyak sebab yang harus kita waspadai
Mengapa banyak terjadi kaum muslimin itu terjadi perpecahan di dalam beragama? Satu, tidak lepas perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin itu memang dibuat. Sengaja diciptakan oleh siapa? Musuh-musuh Islam. Kata beliau, kaidul kaidina bi asnafihim min ahli dayanat. Dari agama-agama selain Islam itu tidak ingin melihat Islam itu bersatu. Makanya Islam itu dipecah belah. Mereka masuk ke organisasi ini, masuk ke organisasi satunya, masuk ke organisasi satunya. Dibuat mereka itu saling bertikai. Enek permasalahan tauhid, pokoknya sing bener grupku. Pokoknya sing bener partaiku, pokoknya sing bener ormasku, pokoknya ku niku. Dibuat dia itu memiliki asobiah. Kata beliau demikian. Memang sengaja dibuat Islam itu jangan sampai bersatu. Karena Islam kalau sudah bersatu kuat, akan diberikan kejayaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kalaupun kita berdakwah, ayo kita kembali kepada sunnah. Nanti ada orang Islam sunnah kayak sunnah ODW. Ya begitu. Ya seharusnya prinsip dasarnya orang Islam itu kepada sunnah cinta. Tapi dibuat orang-orang seperti itu tidak cinta kepada sunnah. Akhirnya yang menyelisih sunnah pun dikatakan sunnah. Akhirnya jadi ranculah apa itu sunnah. Mengatakan, memang sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita tidak mau belajar pada masa hari ini, kita bisa belajar pada masa peradaban zaman dahulu. Kalau kita tidak mau dikatakan seperti perpecahan yang terjadi pada hari ini, karena akan menyinggung satu dengan yang lainnya, mari kita belajar dengan peradaban Islam yang pernah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Peradaban apa? Misalkan saja peradaban Daulah Bani Umayyah dan peradaban Bani Abbasiyah. Apa yang membuat Daulah Bani Abbasiyah runtuh? Padahal begitu berjayanya Islam menguasai sampai Eropa. 800 tahun kurang lebih. Selain di Jazirah itu, tiba-tiba runtuh begitu dengan mudahnya dikuasai oleh musuh Islam. Sebabnya adalah ada orang-orang yang memang memecah belah dari dalam. Masyhur dikatakan ada seorang yang pada waktu itu bertasyayuk, berakidah Syiah, Ibnu Al-Alqami misalnya dalam sejarah peradaban, atau Nasiruddin At-Tusi misalkan, yang mengkhianati, membocorkan kelemahan Islam kepada hulakukan Panglima Mongol, sehingga kemudian menyeranglah mereka ke dunia Islam, dan ternyata betul Islam memang dalam kondisi lemah waktu itu. Dikhianati orang yang nampaknya Islam tetapi memang ada musuh-musuh. Para ulama membagi ini adalah udwanu dakhili wal udwanu khariji. Masyhur. Musuh-musuh Islam itu dibagi menjadi dua. Musuh Islam dari dalam yang berkedok, ngakunya Islam tapi sebenarnya adalah dia bukan Islam. Yang jelas-jelas ya udwanu khariji, Yahudi, Nasrani, Kristen, Majusi. Begitu. Di Indonesia dulu pernah ada orang-orang yang disebut dalam istilah dalam dunia para pelajar itu namanya orang-orang orientalis. Nate mireng Pak orang orientalis. Bu. Wong orientalis niku lek apal Quran awake dhewe kalah, Pak. Lek apal hadis awake dhewe ya kalah. Wong ini mempelajari Islam nanging bukan untuk mencari kebenaran, mencari celah-celah kelemahan Islam. Umpami enten sing koyok subhat ngoten nggih, dimunculke iki
kok ngene perbedaan. Digawe wong Islam kuwi bingung. Engko lek dhek jawab ngene dijawab dalil sing iki. Saking apal Quran, saking apal hadis. Tujuannya kaum muslimin dibingungke. Apa maneh kaum muslimin sing ndak tahu belajar ilmu, bingung menghadapi musuh-musuh Islam yang disebut dengan orientalis itu. Wong non muslim nanging mempelajari Islam bukan untuk mencari hidayah, tetapi untuk mengkaburkan ajaran Islam. Ya kita kalau musuh secara nyata ya non muslim ngoten mawon. Sing berat niku kalau menyusup di dalam tubuh kaum muslimin. Biar Indonesia nggih enten tiyang ngoten niku. Zaman masa penjajahan. Namanya Snow Bugronje. Niku sinten? Pendeta, Pak. Pendeta, dia orang Belanda, masuk ke Indonesia, dia belajar di Mesir, apal Quran, apal hadis, ngakune Islam, terjuni ning Indonesia. Di saat orang-orang Belanda menjajah Indonesia, kok ene wong londo sing Islam. Oh hebat. Dhek pinter lho maca Quran. Ya memang spesialis begitu. Di mana diketahui Sunan Gugron ini seorang orientalis, ternyata di akhir hayatnya wonge mulih ning londo malih dadi pendeta mah. Wah tiba-tiba awake dihapusi wong kuwi. Kinten-kinten orang-orang yang disusupkan seperti itu hari ini bermunculan napa mboten? Kathah napa tasik wonten napa sampun telas? Bisa jadi bahkan semakin banyak. Hati-hati segala pemikiran. Ora pehne pinter dia baca Quran, baca hadis. Kalau prinsipnya menyelisihi sunnah, kita harus berhati-hati. Itu yang pertama, kata beliau. Penyimpangan itu seringkali memang sengaja diciptakan, dibuat oleh musuh-musuh Islam. Baik yang dari dalam atau yang dari luar. Kalau kita ceritakan yang dari dalam ini sak pertemuan habis untuk cerita nanti. Pada tahun 311 mereka pernah menyerang Basrah, wong Islam. Pada tahun 312 mereka menyerang orang yang berhaji, wong Islam. Pada tahun 317 mereka menyerang Ka'bah, wong Islam. Islam Hajar Aswad ini dicongkel, Pak. Dicongkel, dicolong. Digawa ning kota Hajar di Irak. Sinten? Orang-orang para mitoh yang ngakune Islam. Itu musuh dari dalam. Orang-orang sing kados ngeten-ngeten niki kinten-kinten jaman sakniki iki tasik wonten sapapun bubar. Jangan-jangan malah semakin kathah. Nggih ta mboten? Kedoke Islam, nah tapi mereka begitu. Sengaja menciptakan kerusuhan di dalam Islam. Kok mentek? Wah, Masya Allah. Sing nomor kalih nggih, singkat mawon lek ngoten. Sing nomor kalih, mengapa sering terjadi penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin sehingga mereka jauh dari prinsip ajaran nabinya? Al-jahlu. Napa, Pak? Al-jahlu. Kok enten wong Islam nanging boten semerep ilmu tentang keislaman. Enten apa ngoten niku? Wah, agamane apa Pak KTP-mu? Islam. Didelok lek salat mi Idul Fitri tok. Basa keri-keri salat Idul Fitri karepe dadi momen-momen penting disyuting. Sing nyuting ya dek-deke dhewe. Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk. Allahu Akbar i'tidal. Allahu Akbar sujud. Sujud tinguk. Didilok tibake Allahu Akbar. Allah Akbar pandang ngadeg imame. Ndak pernah ngerti ilmu tentang Islam. Prasane salat Idul Fitri kuwi kaya salat Maghrib, kaya salat Isya. Imame muni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis momen-momene terakhir, panggone ning mburi dhewe, disoting-soting dhewe, tibake kleru. Kathah tiyang ngoten niku. Itu baru tata cara salat lho nggih. Sedangkan Islam, ilmu tentang keislaman itu luas. Islam bisa berkaitan tentang akidah.
Terus dus pundi lek menawi awake dhewe ora ngerti babar blas masalah akidah. Akhirnya ya melakukan amalan kados tiyang syirik. Nggih napa mboten? Kados amalan tiyang ahlul bidah. Nggih napa mboten? Ngaten niku. Jadi ketika dikatakan sebab iftiraq, menyimpang dari prinsip ajaran niku napa ingkang nomor kali al-jahlu, itu tidak berlebihan. Memang begitulah. Maka majelis ilmu seperti ini atau dimanapun itu harus, umat Islam itu harus punya majelis ilmu sing mempelajari agamanya. Penting, harus, wajib, tidak boleh bodoh. Begitu. Ngaten iki. Sebab yang kedua, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan, al-alimu wahid, seorang yang berilmu nanging jumlahnya namung setunggal, asyadun ala syaiton, itu lebih pengaruhnya dahsyat dan ditakuti oleh syaitan daripada min mi'ah abid, orang yang ahli ibadah nanging tanpa ilmu. Wallahi Pak, guru saya sering menyampaikan, bahkan beliau sering menyampaikan, wallahi nak, katanya, kamu yang duduk di pondok ini, anak-anak kecil ini, lebih ditakuti musuh-musuh itu di luar sana karena kalian mempelajari ilmu daripada orang yang hanya beribadah tapi tanpa ilmu. Begitu. Jadi demikian, tidak boleh bodoh. Yang kedua, jadi ke orang yang mengerti ilmu itu, kalau ada perselisihan di luar sana, perbedaan pendapat, langsung tenang. Oh, ilmunya begini, yang salah bukan ini tapi yang itu, yang salah bukan yang sana tapi yang ini. Langsung punya basirah kalau berilmu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, salah mengambil ilmu. Sakjane ya pengen belajar ilmu agama. Al-khalal fi manhaji talaqil ilm. Ya dia sebenarnya belajar ilmu. Wah, kata siapa, saya juga mondok misalkan begitu. Tetapi yang dipelajari dari sumber yang salah. Kalau wingi sampun dipun aturaken pertemuan yang telah lalu dalam kitab Riyadhus Shalihin, konsep prinsip kebenaran niku napa? Yaitu istiqomah. Konsepnya adalah manhaj yang lurus. Ya ilmunya ya ilmu yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Jangan mengambil terjemahan Al-Quran dengan menjelaskan dengan konsep filsafat misalnya. Maka akan menyimpang kita. Kalau kita ngomongin Al-Quran, ya bagaimana dulu Al-Quran ini turun, asbabun nuzulnya, kemudian Rasulullah menjelaskan, para sahabat menjelaskan, para tabi'in menjelaskan. Begitu. Qala Allah, kemudian bawahnya ada qala Rasulullah. Dalam makna yang sama. Kalau tidak ada hadis, misalkan dijelaskan oleh para sahabat yang mereka tahu prakteknya diajarkan oleh Rasulullah. Begitu. Manhajnya harus lurus. Jadi belajar ilmu itu tidak semua yang belajar itu benar. Kadang-kadang kalau yang dipelajari ilmu yang salah, ya akhirnya yang terjadi juga kesalahan. Begitu. Betapa banyak orang dulu terjerumus setelah Islam menguasai Persia, banyak orang masuk Islam, Pak, Bu. Tapi mereka salah mengambil sumber ilmu. Dari mana mereka mengambil? Sumbernya kepada Abdullah bin Sabah pada masa sahabat. Ini kalau kita katakan, ini loh pada masanya generasi terbaik. Pada siapa? Tidak semua orang yang hidup pada tahun pertama Hijriyah, kedua Hijriyah, itu salafus soleh. Terbukti Abdullah bin Sabah hidup pada masa siapa? Utsman bin Affan. Dia dari orang Yahudi masuk Islam, kemudian mencari pengikut, menebar di seluruh wilayah kaum muslimin, berkeliling ke negeri Syam, ditangkap sama Gubernur Muawiyah. Ini kok ada orang nyeleneh pemikirannya,
Khawarij kok ingin menggulingkan Utsman bin Affan, ditangkap. Ngaku dia, Islam, saya Islam. Akhirnya sama Muawiyah bin Abi Sufyan dilepaskan. Keliling dia ke Kufah, keliling dia ke Basrah, keliling dia ke Mesir. Terkumpul berapa orang? 10.000 orang mengikuti pemikirannya. Apa yang terjadi ketika pada waktu itu Utsman bin Affan menjadi khalifah? Pengen digulingkan, diprovokasi. Dasarnya itu ya yang dibaca Quran. Pemimpin yang zalim itu begini. Orang yang melakukan dosa itu begini dan begini. Dia kafir. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu begini. Ya Al-Quran yang dibaca. Tetapi ditempatkan kepada ilmu yang salah. Muncullah firqah. Jadi penyimpangan yang dimunculkan firqahnya sinten? Ini kita mengambil contoh-contoh terdahulu saja ya. Zaman sekarang nanti banyak yang tersinggung. Nah begitu. Akhirnya muncullah pemikiran mencampurkan bid'ah atau firqah Khawarij dan Syiah. Utsman bin Affan sing sampun sepuh niki wau masyaallah, sahabat Nabi, mantune Nabi. Basa tuwek kulite sampun keriput, dikeroyok jumlahe cacahe wong 10.000 wong. Sampai Utsman bin Affan meninggal, sahabat Nabi. Ini buah dari pemikiran menyimpang. Akidah Syiah dan Khawarij. Mungkin apa mboten pemikiran ngoten niku terus berkembang saat ini? Alah kae lho, ini kae. Nah, ini kae. Kehormatan kaum muslimin dihancurkan. Ini berkembang terus Pak pemikiran ngeten iki. Yang dikhawatirkan bahwasanya firqah menyimpang ini tidak dalam urusan masalah fikih. Dulu firqah menyimpang itu masalah akidah. Muncul kemudian Ma'bad al-Juhaini mengajarkan penyimpangan. Muncul kemudian diikuti oleh Ja'ad bin Dirham misalkan. Sampai muncul Jaham bin Sofwan misalnya. Sampai muncul pada masa tabi'in muridnya Hasan al-Basri atau bin Wasil. Nggih, leres nggih. Sama yang dimaksudnya yaitu satunya temannya Amr bin Ubaid memiliki pemikiran yang salah, penyimpangan, memaknai Al-Quran, akhirnya mengkafirkan dan kemudian mengatakan prinsip-prinsip yang tidak sama dengan Al-Quran, diantaranya tentang masalah takdir. Dalam takdir ada orang yang salah memaknai Jabariyah dan Qadariyah. Mereka memunculkan itu. Dalam masalah mengatakan sifat Allah, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sekarang pelajaran seperti ini diajarkan begitu saja. Anak-anak kaum muslimin diajar rasanya ya kuliah, tapi mulih kok malih ngene mengatakan Quran dan makhluk. Niki sing lagi ngetren niku napa? Zaitun niku nggih. Sampai qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Dosa ora apa-apa kok lek ditebus bayar duit. Mirip-mirip pengikutane wong Syiah ngoten niku. Yang pernah melegalkan nikah tanpa saksi, tanpa wali. Penting kok bar melakukan kemaksiatan zina ora apa-apa nebus dosa ning kiyaine. Lek kelase wong duwe duit ya titik, lek duwite akeh ya 1 juta sesuai dengan kemampuannya. Semakin banyak harta yang diberikan untuk penebusan dosa, maka akan semakin besar pengampunannya. Ku makane sugih duwe kampung dhewe nggih. Pondok duwe kampung dhewe. Ngoten niku merekrut uang dari jamaahnya dengan penipuan. Sing lagi viral niku lho, Pak. Niki mboten rahasia umum nggih, viral nggih. Penyimpangane sing pondok niku. Lha ngoten niku. Awal-awal dulu pada Khalifah Rasyidin sudah muncul Pak wong-wong niku. Bibit-bibit ajaran Syiah dengan nikah mut'ahnya, bibit-bibit penyimpangan takfiri mengkafirkan saudaranya kaum muslimin sampai halal darahnya. Wah dipateni oleh kae. Ngono sampai memutuskan sendiri, hati-hati.
Penyimpangan itu sudah pernah muncul. Dikembangkan pemikiran itu oleh Wasil bin Atha. Itu pemikirannya mulai masyhur setelah dikembangkan oleh Amr bin Ubaid. Jadi Wasil bin Atha itu sakjane murid tabi'in, murid Hasan Al-Basri, maka jenenge istilah Mu'tazilah niku nggih kados ngeten niki, Pak. Bermajelis dengan seorang tabi'in besar namanipun Hasan Al-Basri. Terus tibake piyambake belajar kalih ahlu filsafat dari konsep-konsep orang barat Yunani kuno. Akhirnya duwe pemikiran dewi. Akhirnya krungu kancane ngeten iki enten sing sumeret. Pak Kae kok malih ngono ya pemikirane. Karena punya pemikiran yang berbeda yang diajarkan oleh gurunya, piyambake tangkret wonten majelis ngeten iki. Tanya ya Syekh Hasan Al-Basri, apa benar pelaku dosa itu dihukumi kafir? Ada yang mengatakan demikian. Merasa tersindir Wasil bin Atha niku nguwadeg ujug-ujug. Ya kados teng majelis ngeten niki, ngoten riwayate. Saya tidak mengatakan jujuki ngono, buantah dhewe. Terus bareng bantah ngoten niku jawane nesu. Metu karo majelise Hasan Al-Basri, metu. Hasan Al-Basri dereng jawab, muridé wis kadung nesu. Aku ora cocok karo ae ngono, malah ngono, langsung metu. Hasan Al-Basri terdiam sejenak. Setelah terdiam sejenak kemudian beliau mengatakan, "I'tazala Wasil." Duh, Wasil wis metu ndak ngaji karo awake dhewe maneh. Wis metu. I'tazala niku ngalih. Ora pamit terus bareno metu wis ora gelem ngaji karo Hasan Al-Basri. Duwe pemikiran malih. Itu baru generasi pertama, Pak. Penyimpangan itu sudah ada. Kenapa mengambil ilmu agama selain dari yang dijelaskan oleh Rasulullah? Sejak pada saat itulah pengikutnya Wasil bin Atha terkenal dengan faham Mu'tazilah. Nah, faham ini dikembangkan setelah dipopulerkan oleh Amr bin Ubaid ketika bertemu dengan pendahulu-pendahulunya seperti pemikirannya Jaham bin Sufyan, masalah takdir, masalah dan sebagainya yang banyak tadi itu. Akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran yang macam-macam, menyimpang dari prinsip ajaran. Napa Pak? Panjenengan tasih eling napa mboten? Prinsip ajaran Mu'tazilah niku punya yang disebut dengan usulul khamsah, 5 prinsip. Kuwi lek dirungokne wong kita diajar ngoten Pak nggih. Diulang ngoten. Ya mantuk-mantuk wong jenenge kabeh niku kebaikan. Dijenengne sing kaping sepindah prinsip dasare at-tauhid jenenge. Apa? At-tauhid. Sing prinsip dasar kedua nih al-adl, keadilan. Apik napa elek niki? At-tauhid awake dhewe sering belajar tauhid. Gitu. Al-adl keadilan sering diperintahkan keadilan. Apa nih sing endi sing nyimpang? Lo ajarane lo apik, lek kena subhat ngoten. Prinsip Mu'tazilah niku pertama at-tauhid. Wah jenenge wis apik, mesti apik iki sing diajarke. Tapi engko dhisik. Yang kedua al-adl, keadilan. Sing nomor 3 manzilah baina manzilatain. Kedudukan antara dua kedudukan, ndak neng neraka, ndak neng surga. Keyakinan saking pundi wong ora neng neraka, ora neng surga. So neng ndi neng tengah-tengahe. Aku ora neng neraka, penak tengah-tengahe. Lho penak men. Gitu mboten. Berarti ora kesiksa, ora neng neraka, ora neng surga. Lek Ahlussunnah niku dua keyakinannya. Ujung kehidupan kuwi lek ora as-saadah kebaikan namanya surga. Asyaqawah sengsara jenenge neraka. Makanya kita beramal yang baik supaya dapat kebagusan ujung kehidupan yaitu surga. Lek Mu'tazilah ki bingung nih. Kedudukan di antara kedudukan orang neng neraka, orang neng surga. Orang mukmin, orang kafir piye to wong ki? Bingung ki. Sing keempat al-wa'du wal wa'id. Apik napa elek? Apik. Jenenge tok tapi
Al-wa'du wal wa'id itu janji dan ancaman. Diajar ngoten apa mboten kita? Diajar lek melakukan kemaksiatan ancamane neraka. Tapi maksudnya bukan itu nanti. Sing nomor gangsal al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apik napa elek? Apik maneh. Iki pomo awake dhewe urung duwe ilmu, diajarkan tentang konsep 5 dasarnya Mu'tazilah kuwi, kira-kira yo mantuk-mantuk. Tapi tegese napa, Pak? Sing dimaksud at-tauhid wong Mu'tazilah kuwi, wong kuwi lek beragama ora oleh percaya lek Allah kuwi nggadahi sifat. Mosok Tuhan kok duwe sifat kaya menungso. Ngono ajarane iku lek diajarke. Akhirnya dia memunculkan faham meyakini Allah itu sifatnya dibatasi kok sampai penyimpangannya di situ. At-tauhid karepe pengen memurnikan akidah, mensucikan Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah. Sifat-sifat Allah sing dikabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis niku dibuat kabeh. Ndak digawe. Makanya hadis-hadis ahad sing berkaitan tentang akidah kuwi meskipun sahih tawakuf ndak dioleh-olehi. Piye maknane iki? Bingung iki. Lek Ahlussunnah tidak. Hadis ahad masalah akidah lek sahih ya tetap diambil. Wong itu dari Rasulullah penjelasannya. Sing kedua wau napa? Al-adl, keadilan toh. Orang berbenak kalau ngomong keadilan, keadilan apik iki. Tetapi maksud yang dimaksud keadilan dalam konsepnya orang Mu'tazilah itu adalah mengingkari bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Rotok jeru Pak niki, masalah takdir. Nyuwun sewu nggih. Tapi kita harus paham tentang begini-begini. Makanya wong Mu'tazilah kuwi biasanya engko kadang memunculkan qadariyah atau jabariyah kalau tersesatnya. Perasane uang kok jabariyah ndak adil. Lek Ahlussunnah meyakini takdir niku pripun lek panjenengan? Engko sanuke nggih tasik kelentu. Terus pundi? Dalam memaknai takdir, manusia itu harus mengimani 4 hal. Martabatul ilm. Kira Allah mengetahui semua takdir yang akan terjadi, bagaimana kalau terjadi, kalau belum terjadi, kalau nanti terjadi, bagaimana Allah semua tahu. Yang kedua, martabatul kitabah. Takdir itu ditulis dalam lauhil mahfud. Sing ketiga, niki sing sering memunculkan syubhat dari kalangan mereka. Martabatul masyiah. Sebenarnya prinsip Ahlussunnah ini. Semua takdir yang terjadi itu terjadi atas kehendaknya Allah. Sing keempat, martabatul khalq. Allah yang menciptakan takdir tadi. Lek eneng wong beling, wong iman, wong mukmin, wong musyrik, wong beriman, terus melakukan keimanan, salat utawa kesyirikan, sinten sing melakukan? Panjenengan ragu mengatakan Allah. Ragu napa mboten? Rodok jeru Pak niki. Rodok serius tentang teologi. Panjenengan berani mboten mengatakan kae wong musyrik kae sing melakukan kemusyrikan kae ya Allah sing menciptakan perbuatane. Berani panjenengan mengatakan? Nyapa kok ndak wani, Pak? Iki prinsip Ahlussunnah lho, Pak. Semua perbuatan hamba itu yang mengerjakan Allah, baik atau buruk. Tetapi takdir itu ada yang diridhoi, ada yang dibenci oleh Allah. Termasuk kekafiran, termasuk kesyirikan. Allah membenci kekufuran. Tetapi mengapa Allah lakukan tadi itu? Karena takdirnya hamba tadi itu tetap dikerjakan, makanya ditulis dia di neraka. Nah, inilah kemudian menjadi syubhat di pemikirannya orang Mu'tazilah. Kalau kita beriman saja,
Mengapa? Karena yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah, termasuk perbuatan hamba, baik yang buruk. Nah, kalau kita beriman saja, karena itu yang mengatakan Allah wonten Al-Quran. Allah yang menciptakan. Mu'tazilah dipikir niku mang Pak, mosok Tuhan kok menciptakan keburukan. Ngono, akhirnya piyambake memunculkan akidah al-adl. Ndak adil iki. Penak sing diciptakan kebaikan, penak men sing ditakdirni dadi wong soleh. Terus diciptakan perbuatannya kebaikan oleh Allah. Lah dak nelongsone wong sing ditakdirni dadi ahlu kemaksiatan. Nyapa Allah menciptakan itu? Lali pilih kemaksiatan atau kebaikan itu manusia juga diberikan manusia juga diberikan kemampuan untuk memilih. Manusia diberikan al-qudrah. Kamu pengen sholat apa pengen ndak sholat? Sinten sing diparingi kemampuan? Tiang niku wau. Karena dia memilih pengen ndak sholat, Allah itu tahu. Oh, wong iki pengene ndak sholat. Akhirnya ditulis takdire ahlu wong ora tahu sholat. Gitu loh Pak. Oh, wong iki demene poso. Akhirnya ditulis takdire wong ahlu puasa. Karena yang akan terjadi nanti itu Allah tahu. Jadi takdir itu ditulis dengan ilmunya Allah yang Maha tahu. Oh, wong iki kok ahli maksiat. Akhirnya takdir ditulis ahli neraka. Kenapa? Allah Maha tahu. Wong kuwi diwenehi masyiah, wong kuwi diwenehi kemampuan kon milih. Pengen salat apa pengen nongkrong-nongkrong nang gerdu? Enten wong sing milih alah milih nang gerdu wae penak. Nyapa centak-centuk. Allah kehendaki hamba itu tahu. Makanya langsung ditulis takdirnya. Sajane ya pilihane menungso iku dhewe. Bukannya Allah tidak adil, tapi dalam konsepnya Mu'tazilah mboten ngoten lek memahami. Kok bejo men sing ditakdirne dadi wong soleh. Kok ora bejo men sing ditakdirne dadi wong ahli maksiat. Sakjane ya pilihane hamba. Tapi karena Allah itu Maha tahu, ditulislah sesuai dengan takdir yang dikehendaki manusia tadi. Apakah di surga atau di neraka. Ngono sakjane malah. Tapi wong Mu'tazilah muwikir. Lek awake dhewe kan sesuai dengan dalil to Ahlus Sunnah niku. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah nikulah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatane hamba. Nah, Mu'tazilah ayat itu dipikir, mosok Allah kok beling, Tuhan kok beling nyiptakne keburukan. Jawabannya nopo? Takdir yang ditakdirkan dening Allah niku enten sing didemeni dening Allah, dicintai, ada yang yubghiduhu, dibenci. Niku nyuwun sewu nggih, kula rada tambahi. Niku kula khawatir salah paham. Nggih. Niki biasanya memang subhatnya di sini, Pak. Tiang niku terjebak paham Jabariyah utawa Qadariyah gara-gara salah memahami sing kalih niki. Martabat takdir yang 3 dan yang ke-4. Lek sampean mulai bingung. Iya, ngono hati-hati. Dan rahasiane masalah takdir niku siji, kuncine napa? Boten pareng dipikir terlalu mendalam. Cara para ulama no ibaratnya nyawang srengenge. Nyawang srengenge itu semakin suwe semakin adem atau semakin ulap. Semakin bingung. Memang takdir niku lek semakin dibahas kita banyak terjebak subuhat-subuhat. Tetapi prinsip dasar masalah takdir Ahlus Sunnah pun ngantos boten ngertos. Kudu ngerti prinsipe. Ngoten nggih. Napa niki wau al-adl. Akhire piyambake meniadakan perbuatannya Allah dalam masalah takdir. Itulah sebabnya mengapa ada firqah dalam Islam mengingkari
takdir. Macam-macam dimunculkan oleh orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sufyan, dikembangbiakkan oleh pengikutnya orang Mu'tazilah. Panjenengan golek ketemu wong Jabariyah udur-uduran ya wangel, Pak. Wangel, ya udah dipahamkan ya bingung, awake iku malah diputer-puter ngangge filsafat ngono ya bingung malian. Tapi prinsipnya jangan. Sing nomor 3, manzilah baina manzilatain. Orang itu ada 2 kedudukan. Enek wong sing kedudukane ora mukmin, ora kafir. Seorang neng neraka, ya ora neng surga. Ahlussunnah napa ngoten keyakinane? Tidak. Ahlussunnah niku keyakinane kalau dia ahlus sa'adah mlebu swarga, lek ahlus saqawah mlebu neraka. Keyakinane. Penak men baina manzilatain. Ora neng swarga, ora neng surga, berarti ora panas, ya ndak nikmat ngono tok. Paling ora panas ya ora kesiksa. Sing keempat al-wa'd wal wa'id. Maksudnya pelaku dosa besar itu akan kekal di neraka katanya. Ahlussunnah napa nggih? Tidak. Ahlussunnah pelaku dosa itu akan dihukum sesuai dosanya. Lek engko ya pada saatnya orang mukmin itu juga akan masuk surga. Entah kowe lek mampir ning neraka mbuh pirang ewu tahun. Pokoke iku panggah ujunge wong mukmin yang beriman kepada Allah akan masuk surga. Sudah dipenak yuk Anda dijanjikan masuk surga, nek jaminan penak pun ngatos ngoten lho Pak nggih. Ning neraka niku ning akhirat niku fil yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sedina padha karo 50.000 tahun. Ngatos-ngatos. Apa yang itu dijamin surga engko ada sok pangganan titik nyangi ae ning neraka. Jangan ngoten. Sedina padha karo 50.000 tahun jale. Pom awake dihukum 2 dina berarti pirang ewu tahun. Kuwi lek 2 dina lek awake dihukum sesasi. Nggih to? Semuanya ancaman, al-aslul wa'id. Nah. Lek Mu'tazilah ngono iki omongin ndak wong mukmin sing ngenyangi dosa kuwi sok ning neraka kuwi. Makane wong Mu'tazilah engko lek berkembang pemikirane Khawarij oleh dipateni darai halal kaya pemikiran lek zaman saiki nggih kathah yang sing ngoten niku lek nyebut merek kasus nggih to enek to sing kaum muslimin mengkafirkan saudaranya kaum muslimin omongi najis nggih to omongi haram iki darai halal ngoten to enten to enten. Nah, ini firqah yang menyimpang jangan seperti itu. Semua juga mengatasnamakan Islam. Nah, makanya. Sing terakhir al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, niki mengke berkaitan kalih pembahasan masail jahiliyah bab yang ketiga. Mu'tazilah niku nggih gadahi prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Tapi prinsip amar ma'ruf nahi mungkar kuwi namanya bolehnya memberontak kepada pemerintah. Makanya Umar bin Affan, Utsman bin Affan dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Nggih to? Nate mireng kisah-kisah ngeten iki to. Utsman bin Affan ini bibit-bibitnya karena ada pemikiran yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan bolehnya memberontak dan bahkan halal darahnya. Gara-gara memiliki keyakinan salah wong lek nglakoni dosa besar kuwi omonge kafir, omonge halal darahe. Akhire apa? Sithik-sithik wong orang gawe hukum Islam togut. Hukume Islam orang gawe hukum Al-Qur'an togut. Oh, kuwi kafir, kuwi oleh diberontak, kuwi oleh dibunuh akhirnya ngono. Ini dulu yang menyebabkan mengapa Utsman dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Nggih to? Niki awal pemikirane. Kinten-kinten pemikiran sing kados ngeten iki zaman saiki tasik wonten napa sampun telas. Bisa jadi kita terpengaruh juga. Itu maksudnya masail jahiliyah yang didodoi dening para ulama saiki awake ya kados ngatos.
Nyapa kok kula ngaturaken akar pemikiran menyimpang niki wau. Mengke kula khawatire maksude apa to? Maksude aja sampai awake dhewe iki terjebak pemikiran sing menyimpang. Zaman biyen eneng akidah jenenge Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin. Zaman biyen eneng akidah jenenge Syiah menyimpang dalam tidak hanya masalah akidah. Syiah niku penyimpangannya juga dalam pernikahan fikih. Dewi sampun dibahas nggih. Sampai oleh rabi tanpa saksi tanpa wali. Terus ngono yo mengatasnamakan Islam. Jangan sampai kemudian kita muncul di masyarakat, oh ini perbedaan ulama. Ulama yang mana yang berbeda? Ngoten masalah ini ku. Nah niku. Terus ngene, tapi niki al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar niki mangke pembahasan masail jahiliyah bab yang ketiga. Kewajiban taat kepada pemerintah kaum muslimin. Tetapi kalau penyimpangan dia mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu halal darahnya pemimpin penguasa yang zalim. Boleh diberontak katanya. Nah, akidah seperti ini kalau sampai kita pahami dalam benak kita, yo akhirnya kita semua mengkafirkan kaum muslimin dan akhirnya sedikit-sedikit dibunuh, dikit-dikit boleh digulingkan gitu ujung-ujungnya. Itu dampaknya. Maka itu baru contoh dari pemikiran menyimpang. Mengapa dulu banyak orang firqah yang melewati atau mencari penjelasan Al-Quran selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kloring kesmawon ini waktu ini pun langkung. Ini kok jam 6 mawon toh Pak? Cocok nama buatan ini. Lah kok saya jam 6 mawon batin kok isih jam 6 kurang ae kok. Tempone pun jam setengah 8 nih teng mriki. Mboten napa-napa nggih. Insyaallah mboten napa. Sing nomor gangsal sebab penyimpangan wau pertama sing sekarang napa? Salah mengambil ilmu. Sing nomor gangsal sebab mengapa banyak orang itu sering menyimpang. Dawuhipun wonten kitab Al-Iftiraq niki nggih menika munculnya orang-orang yang bertasahul dalam melakukan apa yang tidak dicontohkan. Orang nek contone barang omonge itu ajarane Rasulullah. Niki sing masyhur niki arke Asyura niki banyak kaum muslimin sing menjalankan banyak kesalahan-kesalahan, kebid'ahan itu semua di atas namakan Islam. Sampai di antarane malam surai kudu padha ngombe susu. Lek-lekan nggih. Lah nggih niku. Sing nomor 6 sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Apakah itu sifatnya berlebihan niku wonten kalih Pak nggih. Satu namanya ifrat, sing kedua namanipun tafrid. Napa Pak? Yang pertama ifrat, si kedua tafrid. Niki semuanya berlebihan. Sing setunggal berlebihan di dalam menambah-nambahi syariat, gitu. Itu akan hancur manusia kalau menjalankan begitu, kebid'ahan. Sing nomor kalih berlebihan anggenipun gampangke. Allah Islam iki aja kereng-kereng. Bature ngene iki wis ngene wae, bature mendem ya melok mendem ngono wae lho, ora usah fanatik. Pokoke rukun. Itu tasahul namanya. Enek ifrat berlebihan niku nggih menika gulu, nambah-nambahi senengane, pasane kurang sing diajarkan Rasulullah niku, akhire tambah-tambahi. Enten sing tafrid, ifrat dan tafrid waliane bertasahul. Agamae rasane penak, akhire gampangke krungu adzan yo santai-santai mawon. Wayahe poso, bulan poso yo ora poso, wis to tenange Allah Maha Pengampun. Ngono. Kuwi berlebihan dalam gampang nggih. Sing ketujuh, nang ini sudah kita bahas tadi. Karena banyak sering meniru kebiasaan non muslim.
Tadi layak tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel. Akan datang masanya umatku ini melok-melok perilakune bani Israel. Ya macam-macam kalau tidak bahas. Tapi matur mawon nggih insyaallah tentang napa bab kedua niki wau. Engko pun ngantos lali lho Pak nggih. Engko sakniki maca kitab bari isine apa lali. Sing pertama, bab yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perilaku jahiliyah yang diselisihi, ditinggalkan oleh Rasulullah adalah tidak boleh beribadah sekaligus menyekutukan Allah, syirik. Sing nomor kalih, boten parang mengambil hukum-hukum Islam dari yang lainnya, sehingga dia meninggalkan syariat dan sunnahnya Rasulullah. Tegese napa? Berpeganglah kepada sunnah Rasulullah. Kalau kita mengambil hukum selain dari hukumnya Rasulullah, maka awake dhewe engko iso-iso kelebet tiyang ingkang beramal seperti amalnya orang jahiliyah dahulu, meninggalkan ajaran nabinya. Dados ngomong ini kembali kepada sunnah, ini sunnah Nabi, itu bukan sok kusuk. Memang beragama itu begitu seharusnya. Nyocok nih karo nopo ingkang dipun contohaken dening Rasulullah. Imam Asy-Syatibi mudah-mudahan bisa membahas secara khusus, menunjukkan itu adalah min alamatis sa'adah, tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan itu enten 7, mungkin sing nomor 2 niku berpegang kepada sunnah. Mudah-mudahan kita bisa bahas nanti. Mudah-mudahan bermanfaat makaten Pak nggih. Mari kita berhati-hati segala bentuk penyimpangan dalam meninggalkan sunnah Nabi. Kalau ada perselisihan, jangan segan-segan mencari mana dalilnya dalam Al-Quran, mana dalilnya dalam sabda Rasulullah, mana penjelasannya para sahabat. Itu prinsipnya. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo dipun tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal-adzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.